Semoga hadir hari ini bukan karena judul materinya, bukan. Tapi karena memang kita sedang butuh Allah. Kita memang butuh terus belajar. Karena cara terbaik untuk terus bisa ada di jalannya Allah dengan cara terus mendownload ilmunya. Sesuai dengan judul materi kita, sudah kerja keras tapi rezeki masih seret. Ada yang ngalamin? Ada yang rasakan? Bahkan ada yang bilang, udah ganti laki pun masih gak seret Ustaz. Gitu. Udah 2 kali ganti, 3, 5, ada 5 kali ganti laki. Masih gak seret Ustaz? Apalah dosa saya nih kata dia. Maka saya mulai dengan satu kisah. Nanti saya ngajak emak-emak dan bapak-bapak semua mikir. Ada sepasang suami istri di zamannya Rasulullah. Akhirnya mereka nih ngeluh lah. Suamiku, iya istriku. Ya kan? Bukan kayak Roma dan Ani nih. Roma, iya Ani. Enggak. Wahai suamiku, cobalah kau tanya, datanglah ke majelisnya baginda Rasulullah. Tanyalah ke beliau, macam manalah cara kita nih ngubah hidup. Baiklah kata suaminya nih. Datanglah suaminya di pojokan belakang. Mendengarkan nasihat Rasulullah. Rasulullah menyampaikan benar adanya rezeki itu berbanding lurus dengan ketaatan. Akhirnya selesai majelis, sang suami menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku nih, apalah yang harus aku lakukan untuk merubah rezeki di rumah tanggaku. Aku udah punya anak, aku pengen mencukupi dan membahagiakan dia. Kira-kira apalah jawaban Rasulullah? Apalah kira-kira? Pernah dengar kisah ini? Rasulullah tak bilang pergilah ke tempat orang kaya minta duit dengannya, enggak. Rasulullah tidak bilang sholatlah, enggak. Rasulullah tidak bilang ke masjidlah, tidak. Apalagi Rasulullah bilang pergilah ke pasar bahagia, belum ada waktu itu. Belum ada. Apa kata Rasulullah? Benar kau pengen kaya? Pengen berubah rezekimu? Benar, kata si laki-laki. Akhirnya tampak Rasulullah ada seorang di pojokan di belakang. Ya udah gini Jak. Malam ini selesai pulang ini kau coba bawa tamu itu ke rumahmu. Dia sepertinya sedang kelaparan. Bingung lah si orang miskin ini. Aku nih kekurangan rezeki. Tapi malah disuruh bawa musafir. Suruh makan ke rumah. Ya. Suruh bawa musafir makan ke rumah. Nah akhirnya bawalah. Tapi karena si suami ini tak bantah dengarkan nasihat Rasulullah. Pergilah dia bawa si musafir makan ke rumah. Begitu sampai ke rumah, didapatinya jatah makannya nih tinggal dia bertiga, suami istri sama anak. Jatah makannya nih tinggal 1 porsi sebenarnya, dia harus bagi 3. Akhirnya begitu sampai ke rumah, dia kode-kode sama istrinya. Wahai istriku, Rasulullah memerintahkan aku untuk kasih makan. Apa yang mau kita kasih makan? Kita jadi kurang. Ya udahlah, ikut aja kata baginda Rasulullah. Akhirnya kawan-kawan, apa yang terjadi? Supaya tamu itu tidak juga merasa tidak enak. Pas sampai di rumahnya, si suami pura-pura betulkan lampu strongkeng, lampu rumah tuh. Sehingga matilah lampu tuh. Dalam kondisi gelap, sang suami mengatakan silakanlah makan. Nah, ini makanannya. Ternyata jatah makan malam mereka dikasihkan kepada si tamu tadi.
Sambil mereka nak beranak dengan ada meja di depan, ada piring di atas meja makannya, pura-pura makan, gitulah, membunyikan kelentang, kelentung gitulah. Gimana saudaraku, nyaman? Nyaman. Sampailah makan tentu habis, baru je nampakkan lampu strongking, nyalakan. Dan ternyata kenyang kau, kenyang, balik lagi lah orang itu ke masjid. Dan suami istri keluarga itu tidur dalam kelaparan di malam hari itu. Oke? Nah akhirnya besok subuhnya mereka datang, suami itu datang ke masjid. Dari kejauhan Rasulullah cuma senyum. Selesai majelis Rasulullah menepuk orang itu dan mengatakan, saudaraku selamat, Allah tersenyum melihat apa yang kau lakukan tadi malam. Oke? Sampailah akhirnya pulang, saudagar itu tiba-tiba orang itu balik, suami istri balik masih dalam keadaan lapar, tiba-tiba dijumpai orang di tengah jalan lagi minta tolong. Ternyata yang minta tolong perjalanan panjang ini hanya butuh air, ya kan? Dan dia adalah seorang saudagar kaya yang memang sudah niat dalam perjalanannya, siapa yang ngasih aku air, aku mau pingin ngasih dia kepingan koin emas ini. Dan atas izin Allah, dia yang ngasih saudara itu, musafir itu air. Dan wasilah ngasih koin, dikasih air itu, dia dapat kepingan koin emas yang jumlahnya banyak sekali. Dan membuat dia kaya dalam hitungan satu malam. Oke. Dapat pesannya? Apa yang dilakukan orang itu? Oke. Nanti kita putuskan sama-sama. Ada kisah yang lain di zaman Nabi Musa. Tadi di zaman Rasulullah. Dan ini kisah nyata. Suami istri juga datang ke Nabi Musa. Wahai suamiku, mintalah. Nabi Musa itu kan bisa ngomong sama Allah. Mintakanlah ke Allah untuk bisa mengayakan kita. Akhirnya Nabi Musa bilang ke Allah, wahai Nabi Musa, mintakanlah ke Allah, ke Tuhan kita. Kau kan bisa ngomong langsung agar kami bisa punya kekayaan, kecukupan rezeki. Ngomonglah Musa, ya Allah, ini ada suami istri minta kekayaan. Macam mana wahai ya Allah? Baik, kata malaikat berunding sama Allah. Lalu Allah titipkan kekayaan kepada pasangan suami istri ini. Dengan catatan kata Allah, bilangkan dia, wahai Musa, aku kasih dia kekayaan tapi jatah dia nikmati kekayaan ini cuma 1 tahun saja. Maka begitu jadi takdirkan kekayaan, dia menikmati kekayaannya, ya kan? Menjelang detik-detik terakhir kekayaannya, ya kan? Sang istri bilang, wahai suamiku, tinggal beberapa bulan lagi jatah kita menikmati kekayaan. Ya sudahlah, kalau kayak gitu, kata sang berunding lah, jadi istri bilang, yaudah yuk dengan harta yang ada kita kasih makan tetangga, yuk anak fakir, orang-orang kelaparan, kasihlah makan. Selesai orang makan, orang lapar makan, apalagi yang harus kita buat nih wahai suamiku, kita kasih makan yuk anak yatim, kasih makan anak yatim. Siapa lagi nih, kasih makan para musafir. Sampailah waktu ini ditentukan harusnya jatah rezeki sudah habis. Tapi kok malah tetap bertambah rezeki dia. Ditanya Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sesungguhnya sebagaimana engkau sudah janjikan kata Allah setahun, tapi kok ini sudah lewat hampir 1 bulan, kami masih merasakan rezeki yang cukup. Allah tanya, Nabi Musa tanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa engkau malah melewati batas janjimu? Sebagaimana engkau mengatakan cuma mengasih jatah rezeki setahun kepada suami istri tadi. Akhirnya Allah bilang ke Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana aku bisa membatasi atau menghentikan rezeki kepada hambaku yang dia menjalankan apa yang aku mau. Yaitu menginfakkan rezeki yang sudah aku berikan kepadanya. Maka aku harus tetap menunaikan kewajiban dan tetap menjadikan dia kaya. Nah, dari 2 cerita ini, apa yang bisa disimpulkan? Banyak orang tahu cerita ini.
Maksudnya banyak orang tahu hikmah seperti ini. Kalau nak kaya sedekah. Tapi orang lebih suka bersedekah atau nerima sedekah? Lebih suka sedekah atau nerima sedekah? Ya, orang lebih suka menjadi pemberi hadiah atau nerima hadiah? Maka tak kaya-kaya. Ternyata rezeki itu bukan, jadi kerja keras itu adalah faktor terkecil dalam mempengaruhi rezeki kita. Coba ulangi, kerja keras itu penyebab paling kecil dalam jatah rezeki kita. Sementara pengorbanan itu adalah jatah terbesar yang mempengaruhi rezeki kita. Gitu kata kunci rahasianya. Mulai nyambung? Nah, atas izin Allah, mama-mama yang perhatikan, yang membersamai Ismu Yaya dari awal berdiri, yang ada fotonya waktu pertama kali bagian paket yang kotak-kotak tuh, waktu peletakan batu pertama. Lihat, ada kan? Coba bunda-bunda perhatikan. Itulah Allah suruh kita ikro, melihat. Kita mulai pembangunan. Apakah ketika kita bikin peletakan batu pertama, bagi-bagi sembako kepada mama-mama mu'alaf waktu itu, melambangkan kita masjid ini kaya raya? Enggak. Kita kasih. Sementara di waktu yang sama, afwan, kita juga butuh loh untuk beli pasir, untuk beli semen. Karena kita tahu kita ini terbatas, tak cukup dengan kemampuan akal kita untuk beli semen yang banyak, beli pasir yang banyak. Kita minta Allah datangkan semen dan pasirnya. Caranya macam mana? Panggil doanya mama mu'alaf waktu itu. Begitu dia. Angkat amin, 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 amin. Gitu amin, 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 amin. Kasih paket, antar pakai pickup, senyum mama tuh. Aminnya sampai ke langit ya Allah. Atas izin Allah tak sampai setahun masjid kita dijadikan, dipakai. Ada masjid udah bertahun-tahun tak jadi-jadi. Kenapa? Karena tak peduli dengan fakir miskin di sebelahnya, tak peduli dengan mu'alaf di sampingnya, tak peduli sama anak yatim. Maka Allah tak turunkan. Kalau aku turunkan, maka dia hanya untuk orang-orang dia saja. Boleh ngelihat? Apakah berhenti hanya untuk program mu'alaf? Kita buat lagi hadiah untuk pejuang nafkah. Doanya bapak-bapak yang ngaji pejuang nafkah itulah. Doanya dibuat lagi pasar bahagia, dibuat yatim bahagia. Akhirnya doanya sampai ke langitnya Allah. Jadilah apartemen 4 lantai 5 miliar. Jadilah asrama ahwat 3 miliar. Jadilah kebun kita yang dirobohkan lagi itu kena angin. Nah, coba ngelihat cara berpikirnya tuh. Bertambah lagi, dulu santri cuma 27, sekarang 100 yang ada di sini. Nah, ini bukan lagi cerita. Mama-mama, bapak-bapak sedang ditontonkan bagaimana Allah mendatangkan keajaiban. Cuman hanya sedikit orang yang bisa ngambil pelajaran dan mengatakan iya ya. Sebagian lagi hebat ya, cuman bilang hebat saja, tapi tak mau jadi bagian merasakan keajaiban itu. Begitulah dia. Mulai paham? Nah maka ternyata berdasarkan tingkatan rezeki, kalau tadi itu kenapa sudah kerja keras rezeki masih seret. Ringkatan rezeki paling dasar itu namanya rezeki untuk makhluk hidup di surah Hud ayat 6. Itu rezeki paling dasar. Karena dia hidup dikasih rezeki sama Allah. Binatang melata pun dikasih rezeki sama Allah. Rezekinya apa? Cukup untuk makan. Cukup untuk makan. Nah itu rezeki orang manusia.
rezeki untuk manusia, rezeki untuk orang hidup. Di atas manusia, rezeki untuk orang beriman. Apa yang dikasih Allah untuk orang beriman? Bukan hanya makan, tetapi dikasih sedikit ketenangan sama Allah. Yang lain bisa makan sih, tetapi rumah tangganya tidak bahagia. Alih-alih seringkali cekcok hanya gara-gara masalah duit. Cekcok hanya gara-gara masalah hobi. Nah itu dia. Itu apa yang dicabut Allah? Karena dia cuman hanya sekedar hidup. Tapi tidak terlalu beriman kata Allah. Di atas orang beriman, rezekinya orang bertakwa. Nah, dia sungguh-sungguh dia orang bertakwa nih. Jadi dia bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar datang mengaji, bukan hanya datang ke majelis ilmu, tapi dia juga ngajak orang karena perintahnya bertakwa. Istiqomah.